Nah, dengan demikian, berkat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah. Berkat itu sendiri tidak dapat lagi memberkati karena yang memberkati kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya ulangi, saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seringkali memang masalah ini dianggap tidak terlalu urgent atau bukan sesuatu yang sangat mendasar untuk dibahas. Akan tetapi menurut saya pengungkapan doa yang baik itu adalah merupakan pengungkapan iman. Apa yang kita sampaikan di dalam doa itu adalah ekspresi dari iman yang ada di dalam diri kita. Jadi menurut saya pengungkapan doa yang benar itu adalah sangat penting. Pun juga di dalam menutup doa menurut saya itu cukup penting. Nah, saya berpikir Anda toh tidak akan dihukum oleh Tuhan apabila Anda tidak mengetahui hal ini. Tetapi ketika Anda sudah mengetahui tentang hal-hal yang harusnya kita perbaiki, saya berpikir juga adalah tidak bijaksana apabila kebiasaan-kebiasaan lama itu masih ada di dalam diri kita. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Pertanyaan utamanya adalah, adakah model-model praktik yang keliru di dalam doa-doa atau ibadat Katolik? Nah, saudara-saudara, kalau kita cermati sekarang, ibadat-ibadat yang sifat oikumene di saat-saat ini memang sangat sering kita dengarkan, bahkan mungkin juga sering kita ikuti. Nah, di dalam praktek doa atau ibadat oikumene ini, kadang-kadang kita menemukan cara berdoa dan cara menutup doa yang tidak secara Katolik. Mungkin saja pengaruh dari hal-hal seperti ini sehingga kadang-kadang juga orang Katolik juga terbawa mengenai cara berdoa pun membuka doa dan cara menutup doa yang merupakan pengaruh dari pergaulan yang ada di luar sana. Nah, adakah praktik yang keliru? Mari kita lihat. Yang paling umum yang biasa kita temui adalah praktik penutupan doa yang tidak tepat atau cara menutup doa yang tidak tepat. Di luar sana sangat kita sering menemukan cara menutup doa dengan cara seperti yang Anda lihat di depan. Ini adalah cara berdoa atau cara penutupan doa yang sifatnya Kristen. Tetapi ini bukanlah ciri khas Katolik. Nah, kalau demikian, apakah ini keliru menurut Katolik? Ya, tidak tepat karena memang rumusan ibadat, rumusan doa, rumusan penutupan doa secara Katolik ya memang tidak seperti itu. Kalau Anda seorang Katolik yang terbiasa memimpin doa, cara-cara seperti ini sebaiknya tidak digunakan. Nah, sekarang kalau seperti itu, seperti apa yang sebenarnya, yang seharusnya? Doa, penutupan doa Katolik itu biasanya dalam bentuk contoh Trinitas atau dengan menggunakan Kristologi. Contoh yang Trinitas yang ada di depan ini, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Selain dari cara Trinitas ini dengan menghadirkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita juga masih mengenal dengan cara kristologis. Ini yang sangat umum. Apabila Anda tidak mau berpanjang-panjang, ya gunakan saja cara singkat ini. Sebab ini sudah sesuai dengan rumusan penutup doa Katolik dan ini sah untuk Anda digunakan. Misalnya di bagian yang terakhir setelah kita memasuki isi doa bla bla bla, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Artinya kalau Anda lihat rumusan ini, doa tersebut adalah doa yang ditujukan kepada Yesus Kristus, sebab di dalamnya ada sebab Engkaulah. Lalu selanjutnya ada ungkapan demi Kristus pengantara kami.
Misalnya di sini dikatakan, demi Yesus Kristus Tuhan kami, atau demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Sepintas lalu kelihatannya rumusan ini tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menelusuri istilah demi Yesus Kristus Tuhan kami, rumusan ini kayaknya kurang tepat. Rumusan seperti ini kurang tepat. Karena kita sebenarnya tidak berdoa demi Kristus. Di dalam rumusan di atas, kita seolah-olah berdoa untuk dan atas nama Kristus. Apa yang keliru di sana? Karena doa kita manusia adalah doa yang kita sampaikan kepada Allah Bapa melalui pengantaraan Kristus. Nah, kalau begitu seperti apa rumusan yang benar? Rumusan yang benar adalah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan rumusan ini kita tidak mendoakan atau mewakili Kristus, tetapi Dialah yang menjadi pengantara doa kita kepada Allah Bapa. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah saya berdoa kepada Allah Bapa tanpa melalui pengantaraan Kristus? Atau tidak melibatkan Kristus di dalam doa saya? Jawabannya boleh, dan itu sah. Tapi ada catatan kakinya. Doa yang disampaikan kepada Allah Bapa tanpa pengantaraan Kristus, apabila Anda merasa cukup suci, Anda sangat yakin bahwa doa Anda akan diterima sekalipun tidak melalui pengantaraan Kristus. Itu bisa. Akan tetapi saudara-saudara, saya yang merasa sebagai manusia yang penuh dengan dosa, saya memerlukan pengantaraan Kristus. Sebab kenapa? Melalui Kristuslah kita dipersatukan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saudara tahu, yang penuh dengan dosa itu tidak dapat bersatu dengan yang suci, yang mulia, yang kudus tanpa dosa. Nah, dalam keadaan penuh dengan dosa, kita memerlukan pengantaraan Kristus kepada Bapa, dan untuk itulah Dia turun ke dunia menebus dosa-dosa manusia sehingga kita layak untuk dipersatukan dengan para kudus di surga. Jadi saudara-saudara, intinya pengantaraan Kristus di dalam doa kita itu sangat dibutuhkan. Lalu saudara-saudara, kemudian masih ada satu bagian yang sering sekali saya agak tergelitik sedikit ketika mendengarkan permohonan berkat di dalam penutupan sebuah ibadat atau sebuah doa. Kalau Anda perhatikan rumusan yang ada di depan, ini adalah rumusan yang paling sering kita lihat. Dan semoga kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla. Apa yang salah dengan permohonan berkat ini? Saudara-saudara, kalau Anda baca baik-baik ini teks ini, di situ kata oleh. Nah, dengan demikian, berkat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah. Berkat itu sendiri tidak dapat lagi memberkati, karena yang memberkati kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya ulangi, bukan berkat yang memberkati kita, tetapi Allah yang memberikan berkat kepada kita. Dan dengan demikian, berarti berkat tidak dapat memberkati. Jadi rumusan yang tepat adalah, dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang tepat. Tetapi saudara-saudara, ini cukup sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah itu akan membuat doa Anda tidak didengarkan oleh Tuhan? Saya berpikir juga tidak. Tetapi kalau Anda tahu sesuatu yang tidak tepat dan Anda tidak berusaha memperbaikinya, itu juga sesuatu yang tidak tepat. Nah, saudara-saudara, demikianlah sharing singkat kita pada kesempatan ini, dan semoga sharing ini bermanfaat bagi Anda yang terbiasa memimpin doa. Anda ketua rukun, ketua wilayah, ketua lingkungan, prodiakon, atau siapapun yang Anda yang sering diberikan tugas memimpin ibadat. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.